Selamat pagi saudara-saudara terkasih dalam Kristus. Selamat bergabung kembali dengan channel Puspita Surabaya untuk mendaraskan ibadat bacaan. Saudara-saudara, marilah kita persembahkan ibadat bacaan ini sebagai sili kepada Tuhan. Marilah kita mempersiapkan hati. Ibadat bacaan hari Minggu 6 Maret 2022. Pekan pertama Prapaskah. Ofisi pekan pertama, hari Minggu Prapaskah. Pembukaan. Ya Tuhan, sudilah membuka hatiku, supaya mulutku mewartakan pujian-Mu. Mazmur 94. Hendaknya kamu saling menasehati selama masih dapat dikatakan hari ini. Marilah kita menyembah Kristus Tuhan yang digoda dan disiksa untuk kita. Marilah kita bernyanyi bagi Tuhan, bersorak-sorai bagi penyelamat kita, menghadap wajah-Nya dengan lagu syukur, menghormati-Nya dengan pujian. Marilah kita menyembah Kristus Tuhan yang digoda dan disiksa untuk kita. Tuhanlah Allah yang agung, merajai segala dewa. Dasar bumi terletak di tangan-Nya, puncak gunung pun milik-Nya. Milik-Nya lah laut, Dia membuatnya, daratan pun buatan tangan-Nya. Marilah kita menyembah Kristus Tuhan yang digoda dan disiksa untuk kita. Mari bersujud dan menyembah, berlutut di hadapan Tuhan Pencipta kita. Dialah Allah kita, kita umat-Nya. Dialah gembala kita, kita kawanan-Nya. Marilah kita menyembah Kristus Tuhan yang digoda dan disiksa untuk kita. Hari ini dengarkanlah suara-Nya. Jangan bertekad hati seperti di Meribah, seperti di masa di padang gurun, ketika leluhurmu mencobai aku, walau menyaksikan karyaku yang agung. Marilah kita menyembah Kristus Tuhan yang digoda dan disiksa untuk kita. 40 tahun aku muak akan mereka itu, maka aku berkata umat ini tersesat hatinya. Mereka tidak mengerti maksud bimbinganku. Sebab itu aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan beristirahat bersama aku. Marilah kita menyembah Kristus Tuhan yang digoda dan disiksa untuk kita. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu,
dan sepanjang segala abad. Amin. Marilah kita menyembah Kristus Tuhan, yang digoda dan disiksa untuk kita. Madah. Marilah menyongsong Paskah dengan pantang dan puasa, menurut teladan Tuhan, dan adat umat beriman. Makanan serta minuman, hiburan dan percakapan, hendaknya kita batasi, agar lahir batin murni. Kita menjaga pikiran, agar tak berkeliaran. Jangan sampai kena jerat, tertipu musuh yang jahat. Kami mohon pada Tuhan, semoga masa persiapan yang kami lambungkan ini Kau limpahi rahmat suci. Amin. Pendarasan Mazmur. Pohon kehidupan ditampakkan dalam salib Tuhan. Mazmur 1. Dua jalan kehidupan manusia. Berbahagialah orang yang berharap pada salib dan turun ke air pembaptisan. Berbahagialah orang yang tidak mengikuti nasihat orang berdosa, tidak menempuh jalan orang sesat, dan tidak bergaul dengan kaum pencemooh. Tetapi yang suka akan hukum Tuhan dan mendaraskannya siang dan malam. Ia bagaikan pohon di tepi aliran sungai, yang menghasilkan buah pada musimnya. Daunnya tidak pernah layu. Barang apa yang dihasilkannya bermutu. Sebaliknya orang berdosa, mereka bagaikan sekam yang dihamburkan angin. Sungguh orang berdosa takkan bertahan dalam pengadilan. Orang tersesat takkan bertahan dalam himpunan orang jujur. Sebab Tuhan menjamin hidup orang jujur, tetapi hidup orang berdosa menuju kebinasaan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Pohon kehidupan ditampakkan dalam salib Tuhan.
Aku telah diurapi menjadi Raja Tuhan di Sion. Mazmur 2. Al-Masih, Raja dan Pemenang. Sesungguhnya mereka telah berkumpul melawan Yesus, hamba-Mu yang kudus yang Kau urapi. Mengapa bangsa-bangsa bergelora? Mengapa suku-suku mengerahkan pasukannya? Para raja bumi bersiap-siap. Para panglima bersekongkol melawan Tuhan dan Raja yang diurapinya. Marilah kita patahkan belenggunya. Marilah kita gulingkan penjajahannya. Tetapi Tuhan tertawa dari takhta-Nya di surga. Tuhan mengolok-olok mereka. Dalam amarahnya Tuhan menghalau para perwira mereka. Dan dalam murkanya Ia mengacau balaukan mereka. Tetapi aku telah diurapi menjadi rajanya. Di Sion gunungnya yang kudus. Akan kubacakan surat keputusan Tuhan. Tuhan bersabda kepadaku, Engkaulah puteraku. Pada hari ini aku menjadi bapamu. Mintalah kemakmuran maka akan kuberikan. Para bangsa akan menjadi milik pusakamu. Dan seluruh bumi akan kau kuasai. Engkau akan menghancurkan musuhmu dengan tongkat besi. Meremukkan mereka seperti jambangan tanah liat. Dan sekarang ketahuilah hai para raja. Awaslah hai para panglima. Beribadatlah kepada Tuhan dengan takwa. Berbaktilah kepadanya dengan gentar. Jangan sampai Tuhan menjadi marah dan kamu binasa. Sebab mudah sekali amarahnya menyala. Berbahagialah semua orang yang berlindung pada Tuhan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Aku telah diurapi menjadi Raja Tuhan di Sion. Engkaulah Tuhanku seumur hidup. Engkau membesarkan hatiku. Mazmur 3. Tuhanlah pelindungku.
Ia membaringkan diri, lalu tertidur, dan kemudian bangkit, sebab Tuhan melindungi dia. Ya Tuhan, betapa banyaknya musuhku, betapa banyak yang bangkit melawan daku, betapa banyak yang mengincar hidupku. Tak mungkin Allah menyelamatkan dia. Namun Engkau ya Allah, Engkaulah Tuhanku seumur hidup. Allahku yang mulia, Engkau membesarkan hatiku. Bila aku berseru kepada Tuhan dengan suara nyaring, Ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Bila aku membaringkan diri untuk tidur, pastilah aku bangun lagi sebab Tuhan melindungi aku. Aku tidak takut akan serangan musuh yang dilancarkan melawan daku dari segenap penjuru. Bangkitlah Tuhan, tolong ya Allahku. Pukullah rahang musuhku. Patahkanlah gigi mereka. Ya Tuhan, selamatkanlah aku, dan berkatilah umat-Mu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Engkaulah Tuhanku seumur hidup, Engkau membesarkan hatiku. Bacaan dari kitab Keluaran bab 5 ayat 1 sampai bab 6 ayat 1. Kemudian Musa dan Harun pergi menghadap Firaun, lalu berkata kepadanya, "Beginilah firman Tuhan Allah Israel, biarkanlah umatku pergi untuk mengadakan perayaan bagiku di padang gurun." Tetapi Firaun berkata, "Siapakah Tuhan itu yang harus kudengarkan firman-Nya untuk membiarkan orang Israel pergi? Tidak kenal aku Tuhan itu, dan tidak juga aku akan membiarkan orang Israel pergi." Lalu kata mereka, "Allah orang Ibrani telah menemui kami. Izinkanlah kiranya kami pergi ke padang gurun 3 hari perjalanan jauhnya untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allah kami, supaya jangan nanti mendatangkan kepada kami penyakit sampar atau pedang." Tetapi Raja Mesir berkata kepada mereka, "Musa dan Harun, mengapakah kamu bawa-bawa bangsa ini melalaikan pekerjaannya? Pergilah melakukan pekerjaanmu."
Lagi kata Firaun, "Lihat, sekarang telah terlalu banyak bangsamu di negeri ini. Masakan kamu hendak menghentikan mereka dari kerja paksanya?" Pada hari itu juga, Firaun memerintahkan kepada pengerah-pengerah bangsa itu dan kepada mandur-mandur mereka sendiri, "Tidak boleh lagi kamu memberikan jerami kepada bangsa itu untuk membuat batu bata, seperti sampai sekarang. Biarlah mereka sendiri yang pergi mengumpulkan jerami." Tetapi jumlah batu bata yang harus dibuat mereka sampai sekarang, beban kala itu juga kepada mereka, dan jangan menguranginya, karena mereka pemalas. Itulah sebabnya mereka berteriak-teriak, "Izinkanlah kami pergi mempersembahkan korban kepada Allah kami." Pekerjaan orang-orang ini harus diperberat, sehingga mereka terikat kepada pekerjaannya dan jangan mempedulikan perkataan dusta. Maka para pengerah bangsa itu dan para mandurnya pergi dan berkata kepada mereka, "Beginilah kata Firaun, aku tidak memberi jerami lagi kepadamu. Pergilah kamu sendiri mengambil jerami, di mana saja kamu mendapatnya, tetapi pekerjaanmu sedikit pun tidak boleh kurang." Lalu berseraklah bangsa itu ke seluruh tanah Mesir untuk mengumpulkan tunggul gandum sebagai pengganti jerami. Dan pengerah-pengerah itu mendesak mereka dengan berkata, "Selesaikan pekerjaanmu, yaitu tugas sehari, seperti pada waktu ada jerami." Lalu pengerah-pengerah Firaun memukul mandur-mandur Israel yang mereka angkat sambil bertanya, "Mengapakah kamu pada hari ini tidak menyelesaikan jumlah batu bata yang harus kamu buat seperti kemarin?" Sesudah itu pergilah para mandur Israel kepada Firaun dan mengadukan halnya kepadanya. "Mengapakah Tuanku berlaku seperti itu terhadap hamba-hambamu ini? Jerami tidak diberikan lagi kepada hamba-hambamu ini, tetapi walaupun begitu, kami diperintahkan, buatlah batu bata. Dan dalam pada itu hamba-hambamu ini dipukuli, padahal rakyat Tuanku lah yang bersalah." Tetapi ia berkata, "Pemalas kamu, pemalas. Itulah sebabnya kamu berkata, 'Izinkanlah kami pergi mempersembahkan korban kepada Tuhan.' Jadi sekarang pergilah, bekerja. Jerami tidak akan diberikan lagi kepadamu, tetapi jumlah batu bata yang sama harus kamu serahkan." Maka mengertilah para mandur Israel bahwa mereka ada dalam keadaan susah, karena dikatakan kepada mereka, "Kamu tidak boleh mengurangi jumlah batu bata pada tiap-tiap hari." Waktu mereka meninggalkan Firaun, berjumpalah mereka dengan Musa dan Harun yang sedang menantikan mereka. Lalu mereka berkata kepada keduanya, "Kiranya Tuhan memperhatikan perbuatanmu dan menghukumkan kamu, karena kamu telah membusukkan nama kami kepada Firaun dan hamba-hambanya, dan dengan demikian kamu telah memberikan pisau kepada mereka untuk membunuh kami." Lalu Musa kembali menghadap Tuhan, katanya, "Tuhan, mengapakah kau perlakukan umat ini begitu bengis? Mengapa pula aku yang kau utus?"
Sebab sejak aku pergi menghadap Firaun untuk berbicara atas namamu, dengan jahat diperlakukannya umat ini, dan engkau tidak melepaskan umatmu sama sekali. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa, "Sekarang engkau akan melihat apa yang akan kulakukan kepada Firaun, sebab dipaksa oleh tangan yang kuat, ia akan membiarkan mereka pergi. Ya, dipaksa oleh tangan yang kuat, ia akan mengusir mereka dari negerinya." Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, "Akulah Tuhan." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan pilihan diambil dari buku Mengikuti Jejak Kristus, bagian keempat, Hal Sakramen yang Maha Kudus. Pasal keempat, kepada mereka yang menyambut komuni dengan saleh diberikan banyak anugerah. Tuhan, dalam kesederhanaan hatiku, dengan kepercayaan yang sungguh-sungguh dan kuat, dan atas perintah-Mu, maka aku datang kepadamu dengan kepercayaan dan hormat. Dan dengan segenap hati, aku percaya bahwa Engkau, Allah dan manusia, benar-benar berada di dalam sakramen ini. Demikianlah Engkau menghendaki supaya aku menerima Dikau, dan supaya aku sendiri bersama dengan Dikau dalam cinta kasih. Oleh sebab itu aku mohon rahimu, dan mohon pula agar Engkau sudi memberi rahmat yang istimewa, agar aku sama sekali dilebur dalam Dikau, dan berlimpah dalam cinta kasih, dan supaya aku tidak lagi memperhatikan penghiburan lainnya. Sebab sakramen yang maha agung dan maha mulia ini adalah keselamatan jiwa dan badan, dan dapat menyembuhkan segala macam penyakit kerohanian. Olehnya disembuhkan segala kejahatan, dikendalikan hawa nafsuku, dan dikalahkan ataupun dikurangkan godaanku. Oleh sakramen ini, mengalirlah rahmat yang lebih banyak, ditambahlah kebajikan yang telah dimulai, diperkuatlah kepercayaan, dan dinyalakanlah serta lebih bergeloralah cinta kasihku. Saudara-saudara terkasih, marilah saat ini kita meluangkan waktu sejenak untuk berdoa bagi sesama kita. Marilah saudara kita memohon belas kasihan Tuhan, supaya wabah corona ini segera berakhir di seluruh dunia. Kita berdoa juga bagi mereka yang saat ini terbelenggu oleh dosa. Semoga Tuhan melepaskan belenggu dosa tersebut dan memberikan rahmat iman, harapan, dan kasih. Kita doakan juga warga masyarakat yang terpuruk secara ekonomi akibat wabah yang berkepanjangan ini. Tidak lupa saudara-saudara, kita doakan bagi kepentingan keluarga kita masing-masing.
Marilah berdoa. Allah Maha Kuasa, dengan menjalani masa Prapaskah ini, kami berusaha memahami misteri Kristus dengan lebih baik. Semoga kami layak hidup bersama Dia kelak. Sebab Dialah Putra-Mu dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus sepanjang segala masa. Amin. Marilah memuji Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudara-saudara terkasih, terima kasih sudah bergabung bersama kami, sehingga kita dari berbagai tempat bisa mendaraskan ibadat bacaan secara bersama-sama. Marilah saudara, kita bergabung lagi pada ibadat bacaan esok hari.